Halo, kembali lagi bersama saya, Salisa Faizatun Nasihah. Kali ini saya akan menjelaskan tentang Unix Operating System. Sebelum masuk ke pembahasan Unix, kita perlu mengetahui apa itu operating system. Program komputer yang mengalokasikan sumber daya sistem dan mengkoordinasikan semua detail internal komputer disebut sistem operasi atau kernel. Sistem operasi komputer merupakan software pada lapisan pertama yang diletakkan pada memori komputer pada saat komputer dinyalakan. Memori komputer ini adalah hard disk, bukan memori RAM. Sedangkan untuk software-software lainnya dijalankan setelah sistem operasi komputer berjalan, dan sistem operasi akan melakukan layanan inti umum untuk software-software itu. Layanan inti umum tersebut seperti akses ke disk, manajemen memori, scheduling task, dan antarmuka user, sehingga masing-masing software tidak perlu lagi melakukan tugas-tugas inti umum tersebut karena dapat dilayani dan dilakukan oleh sistem operasi. Bagian kode yang melakukan tugas-tugas inti dan umum tersebut dinamakan dengan kernel atau sistem operasi. Berikut merupakan beberapa contoh dari OS. Ada Apple macOS, Unix, Microsoft Windows, iOS, dan Android OS. Selanjutnya, apa itu Unix Operating System? Unix adalah nama sebuah OS yang awalnya dikembangkan pada tahun 1969 oleh sekelompok karyawan A.T. dan T, Ken Thompson, Dennis Ritchie, Douglas McCoy, dan Joe Sana di Bell Labs. Dalam Unix Operating System, pengguna berkomunikasi dengan kernel melalui program yang dikenal sebagai shell. Shell adalah penterjemah baris perintah. Ini menerjemahkan perintah yang dimasukkan oleh pengguna dan mengubahnya menjadi bahasa yang dimengerti oleh kernel. Ada berbagai varian Unix yang tersedia di pasaran. Solaris Unix, AIX, HP Unix, BSD adalah beberapa contohnya. Linux juga merupakan varian Unix yang tersedia secara gratis. Kemudian, sifat dan keistimewaan dari Unix. Ada beberapa sifat dan keistimewaan Unix, yaitu sistem multi-user. Beberapa orang dapat menggunakan komputer Unix pada saat yang bersamaan. Kemudian multitasking. Seorang pengguna juga dapat menjalankan beberapa program secara bersamaan. Probabilitas. Sistem Unix mudah diadaptasikan ke sistem komputer yang lain. Sistem file hierarki. Ini memungkinkan user mengorganisasikan informasi atau data dalam bentuk yang mudah diingat dan juga diakses. Yang terakhir, utilitas. Kemudian kita masuk ke sejarah Unix. Unix diawali dari Project Multics pada tahun 1965 yang dilakukan oleh American Telephone and Telegraph AT&T, General Electric, dan Institut Teknologi Massachusetts dengan biaya dari Departemen Pertahanan Amerika. Pada tahun 1969, Project Multics oleh AT&T dihentikan karena terlambat dan tidak sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Juga karena jauhnya jarak antara periset yang mengembangkannya antara laboratorium New Jersey dengan MIT. Pada tahun ini, Ken Thompson dan Dennis Ritchie bekerja sama untuk merealisasikan ide dari Project Multics ke dalam komputer PDP-7. Kemudian pada tahun 1970, banyak proyek-proyek kecil yang disebut sebagai tools di Unix. Masing-masing digunakan untuk melakukan suatu fungsi. Pada tahun 1973, Unix ditulis ulang oleh Ken Thompson dengan menggunakan bahasa C yang baru dari Ritchie.
Bahasa C ini dirancang untuk dapat dibawa portable dari komputer satu ke komputer lainnya. Awal 1973 ini, lebih dari 16 AT&T atau Western Electric di luar laboratorium Bell menjalankan sistem operasi Unix. Kemudian, Unix menyebar. Pada tahun 1977, Mike Lesk mengembangkan Ported.io Library yang dapat dibawa untuk mengatasi kesulitan membawa Unix dari satu komputer ke komputer lainnya karena perbedaan penanganan sistem I/O dari setiap komputer. Unix pertama kali dibawa ke dalam laboratorium interdata komputer mikro yang sama dengan PDP-11. Tahun 1977 ini, sedikitnya 500 tempat menggunakan sistem operasi Unix. 125 diantaranya adalah perguruan tinggi dan lebih dari 10 negara asing. Pada tahun 1977 juga keluar Unix versi 6 yang memiliki dukungan komersial. Kemudian pada tahun 1978, sistem operasi Unix dibawa ke dalam komputer minifax. Tahun ini, Bill Joy mengeluarkan 30 salinan koleksi program dan modifikasi Unix dengan biaya pengganti media dan pengiriman seharga 50 dalam satuan dolar. Lebih dari 6 tahun, Berkeley mendapat dana dari ARPA untuk mengembangkan Unix yang kemudian disebut dengan BSD Unix. Pada tahun yang sama, AT&T tetap mengembangkan Unix versinya. Selanjutnya kita masuk ke struktur hardware sistem Unix. Berikut merupakan gambar dari struktur hardware sistem Unix. Terdiri dari konsol. Konsol terdiri dari layar dan keyboard yang digunakan oleh manajer sistem untuk mengontrol OS. Di sini akan ditampilkan pesan-pesan kesalahan yang terjadi pada sistem. Kemudian terminal terdiri atas layar dan keyboard yang biasa digunakan oleh user untuk berinteraksi dengan sistem. Selanjutnya, jalur komunikasi biasa digunakan untuk menghubungkan terminal jarak jauh ke sistem Unix. Kemudian, modem berfungsi untuk mengubah sinyal digital komputer menjadi sinyal analog. Selanjutnya, struktur software sistem Unix. Berikut merupakan diagram blok dasar dari sistem Unix. Selanjutnya, ada struktur software Unix. Konsep utama yang menyatukan semua versi Unix adalah 4 dasar berikut. Yang pertama, kernel. Kernel adalah jantung dari sistem operasi. Ini berinteraksi dengan perangkat keras dan sebagian besar tugas seperti manajemen memori, penjadwalan tugas, dan manajemen file. Selanjutnya, shell. Shell penterjemah pada sistem Unix dan juga merupakan jembatan antara user dan sistem Unix. Berikut merupakan contoh dari shell. Terdapat nama shell, nama program, dan juga penciptanya. Selanjutnya ada perintah dan utilitas. Ada berbagai perintah dan utilitas yang dapat user gunakan dalam aktivitas sehari-hari. cp, mv, cat, grep, dan lain-lain adalah beberapa contoh perintah dan utilitas. Utilitas ini merupakan program yang disediakan sistem untuk melaksanakan tugas tertentu. Yang terakhir, program aplikasi, program yang dibuat pemakai untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Selanjutnya kita masuk ke direktori file. Pada Unix, file dibagi menjadi 3 kategori. Pertama, file biasa, file yang digunakan untuk menyimpan data, program, dokumen, grafik, dan lain-lain. File ini dibagi menjadi 3. File teks, file yang mudah dipahami manusia dan dapat diedit dengan editor teks. Script shell, berisi perintah Unix yang dimaksudkan untuk tugas tertentu. Executable, file dari suatu program yang telah dikompilasi. 2. Directory, terdiri atas nama file dan bilangan atau inode. Kemudian file spesial,
umumnya menyatakan suatu piranti fisik, tapi bisa juga berupa file-file yang berhubungan dengan komunikasi antar proses. File ini dibagi menjadi 3, piranti blok, beroperasi berdasarkan blok atau sejumlah karakter. Contohnya, disket, hard disk, dan USB. Kemudian karakter device, beroperasi berdasarkan karakter. Contohnya, printer dan keyboard. Selanjutnya ada name pipe, file Unix yang memungkinkan penyampaian info antar proses. Yang terakhir, sistem file. Koleksi seluruh berkas di dalam Unix disebut sistem file. Sistem file ini memiliki bentuk seperti pohon yang terbalik. Puncak dari sistem file disebut root. Root mempunyai cabang yaitu direktori.